Nilahero Muhammad nama nominasinan nama kute sinan nilai nur mulia. Inilah tempatnya hari ini. Sino di sinan nilai nur mulia itu Allah itu satu. Lahir Allah bak Muhammad. Lahir Allah bak Muhammad. Lahir Allah bak Muhammad. Lahir Allah bak Muhammad. Jadi makanya oleh lo membenarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Pendapat Abdul Karim Al-Jili yaitu kul, katakan oleh Muhammad, dianya insan itu Allah, dianya Muhammad itu Allah, dianya Muhammad itu Allah, dianya Muhammad itu Allah, dianya Muhammad itu Allah. Muhammad yang telah bernafsu radiah, Muhammad telah bernafsu kamilah, dia tidak terlihat lagi wujud dirinya. Maknanya perbuatan dirinya, sifat dirinya gaduh di dalam wujud Allah. Wujudnya hilang kecuali ada wujud Allah. Perbuatan Allah, sifat Allah dan juga dari Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Aceh sedang ada persoalan mengenai satu organisasi pengajian tauhid tasawuf, dan mereka mengajarkan kitab Insan Kamil karangan Abdul Karim Al-Jili. Lalu mereka menyatakan bahwa Allah itu adalah Muhammad, dan mereka mengajarkannya di depan umum. Mohon tanggapan Buya mengenai hal ini. Terima kasih. Tasawuf adalah hak. Akan tapi di saat tasawuf nanti dimainkan oleh bukan ahlinya, sama. Seperti ilmu kedokteran adalah sangat bermanfaat, tapi kalau yang memerankan adalah orang yang bukan ahlinya akan berbahaya. Handasah, arsitek. Dunia arsitek adalah untuk membangun. Tapi kalau ilmu ini ditangani bukan ahlinya, bukan tambah membangun, akan membuat kerusakan. Fikih adalah disiplin ilmu. Jika yang berfatwa bukan ahli fikih akan masuk wilayah salah. Sama. Dunia akidah pun demikian. Tasawuf adalah ilmu besar. Bahkan yang tidak bertasawuf tidak akan bisa bersih hati. Yang tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Ilmu mendekatkan diri kepada Allah, dan ilmu bagaimana kita baik dengan manusia, bersihkan hati agar hilang dengki, hilang benci, agar kita punya kasih sayang, agar kita bisa punya kerinduan menghantarkan orang pada kemuliaan. Ilmu tasawuf seperti yang dituangkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Ini tasawuf itu indah. Akan tapi lihat, dalam semua disiplin ilmu ada namanya sempalan. Islam sendiri ada yang keluar dari Islam. Ada Islam keluar dari Islam. Masa dulu ada Khawarij dan sebagainya ada. Islam padahal pohon yang indah Islam ada benalu-benalunya. Dan benalu ini muncul dari kesalahpahaman daripada Islam yang benar. Muncul Islam ekstrim, tidak masuk dalam Islam sebetulnya. Dalam dunia hadis itu sendiri juga ada namanya apa? Wadda', pendusta hadis. Dalam ilmu akidah ada semacam Khawarij. Dalam ilmu fikih ada mutasahil, orang yang nentengin urusan fikih, ada. Setiap disiplin ilmu ada orang-orang yang keluar dari jalur ini. Tasawuf adalah pohon raksasa, pohon besar, pohon kemuliaan. Dan kalau orang tidak berlindung di bawah tasawuf, tidak akan sampai kepada Allah. Karena tasawuf adalah masuk wilayah namanya ihsan. Bagaimana kita senantiasa sadar kalau kita dilihat oleh Allah, kedekatan dengan Allah. Makanya tasawuf adalah sesuatu yang agung. Makanya ini hal, kalau di situ ada isu yang anti tasawuf karena dia tidak paham tasawuf, atau dia membaca tasawuf dari tadi benalu-benalu tasawuf, atau dari orang yang bukan benalu tapi dia salah paham tentang tasawuf, lalu dia membawa kepada orang dengan pemikiran yang salah sehingga dinilai oleh orang luar tasawuf menjadi petaka bagi mereka, sampai mereka ada menulis tasawuf sebagai afyun. Seperti tasawuf itu seperti obat-obatan, obat-obat apa anak muda yang suka sekarang apa
narkoba kayak macam itulah. Jadi ada yang menghina ke tasawuf. Tidak, tasawuf adalah hak. Maka saya tidak pernah ragu memberikan istilah tasawuf. Sehingga istilah tasawuf jangan diganggu. Ada yang ingin merubah istilah tasawuf menjadi istilah tadhirun nufus, tadhirul qulub, tahdhibus. Sah-sah saja itu istilah. Cuman kami pribadi sesuai dengan apa yang kami pahami, istilah tasawuf justru akan saya pertahankan. Saya enggak akan merubah istilah tasawuf dan sufi. Kenapa? Sudah mengakar dari masa ke masa istilah tasawuf. Tasawuf sudah istilah yang sudah mengakar, tidak akan saya rubah. Kalau ada orang pakai istilah tadhirun nufus, tadhirul qulub, tazkiyatun nufus, oke, sah. Saya bisa pakai itu. Tapi jangan ditinggalkan istilah tasawuf ini. Tapi setelah itu apa? Ingat, kalau Anda ingin membaca tasawuf dan masuk wilayah tasawuf melalui jalur yang benar, dari guru-guru yang benar. Sebab banyak di sana ada penyelewengan dari tasawuf. Baik, kemudian setelah itu sesuai dengan pertanyaan tentang Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jauh-jauh hari saya pernah membaca satu bukunya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab itu Imam Haddad mewanti-wanti agar tidak membaca kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Saya tidak pernah tahu kitab itu di mana. Pas kami sekolah waktu itu tahun 98-an. Ada sebuah kitab namanya Insan Kamil. Saya masih ingat warna sampulnya hijau tipis, kitabnya tidak kitab sebesar ini, agak kecil kitabnya. Dan kertasnya kuning. Saya beli. Saya penasaran kenapa Imam Ahmad melarang membaca kitab ini. Setelah saya baca, saya balik lagi, saya baca. Benar Imam Haddad kalau melarang agar tidak membaca kitab ini. Maka setelah itu pun kami semakin yakin bahasanya apa yang dikatakan Imam Haddad benar adalah jangan membaca kitab itu. Baik, ini adalah masalah pesan Imam Haddad dan juga yang setelah kami baca, saya membaca kitab itu, saya baca. Dan saya ada kitabnya. Saya baca tahun 98 waktu itu. Baik, kemudian bicara tentang Syekh Abdul Karim Al-Jili adalah seorang syekh seperti Ibn Arabi, syekh sufi. Dan kalau Syekh Abdul Karim Al-Jili, Jili itu dari kata Al-Jilani. Jili Jilani karena Syekh Abdul Karim Al-Jili itu adalah cucu Abdul Qadir Jilani dari ibundanya. Jadi ibundanya kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi torekohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baik, akan tapi ingat masalah kitab berkenaan tentang kitab Insan Kamil, kita harus waspada dengan kitab-kitab seperti itu. Pertama, apakah benar kitab itu adalah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, seorang syekh sufi yang besar, benar atau tidak? Pertama seperti itu. Baik, jangan gampang kemarin ada orang bertanya tentang Aufaknya Imam Ghazali. Bukan, itu bukan kitabnya Imam Ghazali. Apakah benar kitab ini adalah kitab yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili? Baik, yang pertama. Kedua, jika benar itu kitab dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, kalau memang betul itu dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, maka benarkah kitab itu masih orisinil? Sebab Ibn Arabi sendiri pernah mengalami, termasuk bukunya dirombak oleh orang-orang yang memusuhinya, dari orang di luar tasawuf yang menyusupkan agar kitab itu rusak. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah bercerita, aku masih hidup, orang di negeri seberang sana menghujatku. Kenapa? Karena kitabku nyampe ke sana karena aku punya pemikiran salah. Ternyata Pak, di dalam perjalanan kitabku sudah dirubah oleh tangan-tangan jahat sehingga orang yang di negeri sana memusuhi aku. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Mizan, disebutkan Mizan Kubra, dalam Tabihul Mukhtarin, tidak salah. Dia mengatakan, saya masih hidup saja ada orang memalsukan buku saya. Bagaimana jika saya sudah mati? Maka di saat kita bertemu dengan kitab-kitab yang secara zahir adalah tidak sesuai dan sebagainya, mungkin itu adalah tidak benar nisbatnya kepada beliau, atau mungkin ada yang masuk susupan di dalamnya, atau baik begini. Yang ketiga ini saya pegangi muqaddimahnya Syekh Abdul Karim Al-Jili itu sendiri. Muqaddimahnya apa? Beliau mengatakan bahasanya kitab ini bersandar kepada kitab dan sunnah. Bagi yang belum faham atau secara zahir tidak sesuai, maka hendaknya ditunda dulu. Jangan buru-buru ingkar, kata beliau. Lah kan beliau kasih isyarat begitu. Maka sudahlah. Kalau begitu ditunda saja, jangan dibaca sampai sekarang. Ditunda saja. Beliau mengatakan begitu. Ditunda saja, apalagi mungkin takut ada susupan kitab tersebut dan sebagainya. Kita tidak mengerti seperti apa.
Baik, maka ditunda, tidak perlu kita membaca kitab itu, dan Anda pun tidak usah penasaran dengan kitab tersebut, ya? Karena di situ banyak kalimat-kalimat yang orang yang khusus saja mungkin susah memahaminya, bagaimana ini adalah orang awam. Kemudian setelah itu kita bungkus ini kisah. Menurut Imam Haddad tidak usah kita baca dan kita bungkus. Sekarang kita bab tarbiyah. Kami himbau kepada Anda wahai ustadz di kampung. Tujuan kita membawa umat agar kenal Allah. Bukan diajak dia pusing di dalam urusan pemikiran dan pemahaman. Yang gamblang saja kadang masih salah faham, maka jangan diajak mereka bicara sesuatu yang membingungkan. Yang membingungkan dibungkus. Kalau memang Anda ingin diskusikan kitabnya Ibn Arabi, kitabnya Syekh Ibn Arabi, Abdul Qadir Jilani, Anda diskusi dengan para ustadz, sudah silent sampai di situ. Tidak perlu diekspos kemana-mana, khawatir nanti orang menjadi salah faham, akhirnya yang dihujat adalah siapa lagi? Tasawuf dan yang lainnya. Kenapa? Wong pesannya saya sendiri gak boleh, takut orang ingkar. Jadi dia sudah menduga banyak orang ingkar sini. Makanya gak perlu lagi kita angkat ini buku. Masih ada bukunya Syekh Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Bukunya Imam Haddad semuanya baca itu semuanya Syekh Syar'i. Ada Risalah Kusyairiyah. Ada kitab-kitab yang Masya Allah dibaca mudah. Orang paham langsung mudah mengamalkannya. Maka kami himbau dengan hormat Anda, mungkin perlu dipinggirkan dulu kitab-kitab. Masih ada kita kaji Ihya Ulumuddin. Amalkan Ihya Ulumuddin sudah tuntas. Amalkan kitab Risalatul Mu'ahna Imam Haddad. Amalkan An-Nasaih Diniyah Imam Haddad. Amalkan Risalah Kusyairiyah Imam Kusyairi. Ini saja, enggak perlu kita dengan mohonlah kita ingin menjaga umat ini. Jangan dibikin mereka diberi pemahaman yang jelas saja kadang masih bingung sebagian orang, apalagi di saat kita beri yang ini. Kata Nabi Nabi yukallimuna sa'ala qadri uqulihim. Nabi itu kalau bicara dengan orang sesuai dengan pemahaman mereka. Jika khusus kalangan Rasul. Imam Ali radhiyallahu taala anhu berkata, aku diberi oleh Allah itu kalau seandainya aku keluarkan semuanya, puluhan onta tidak akan mampu mengangkat kitab yang bisa menulis omonganku. Artinya apa? Ada ilmu yang tidak beliau sampaikan. Tidak semua harus Anda sampaikan, apalagi di saat menjadi sebab kebingungan atau menjadi salah paham dan seterusnya. Kemudian di situ ada rambu-rambu akidah yang jelas. Selesai. Anda punya rambu-rambu akidah yang selama ini Anda ajari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyati, selesai. Jika nanti ada dohir pemikiran siapapun bertentangan, harus Anda pinggirkan. Anda berpegang dengan yang jelas ini. Selesai. Nah, kemudian masuk wilayah pendidikan. Tolong, jika Anda ingin menyampaikan ke seseorang yang jelas saja, apa yang diperlukan orang hari ini adalah bagaimana dia dekat kepada Allah, takut melakukan zina, takut mencuri, keluar dari riba, kemudian apa dia bisa baik dengan ibundanya, dengan saudari. Itu yang kita butuhkan. Bukan diskusi-diskusi yang pun akhirnya tahajudan juga ditinggalkan, duha enggak dan sebagainya. Baik. Jadi jika mungkin ada kitab dibahas, tadi di mana tempatnya? Diajah, mungkin itu adalah intern, bukan disebar kemana-mana. Ada yang ngintip barangkali ya. Tidak perlu disebarkan yang seperti itu. Saya membaca kitab itu dan saya membaca betul. Bahkan saya bisa punya catatan banyak sekali. Catatan itu tanda tanya semuanya. Saya punya catatan dan kitabnya masih ada, kayaknya ada coret. Saya catatan, pusing saya. Ya. Tapi dinisbatkan kepada seorang syekh besar, maka secara zahir bertentangan dengan yang saya yakini, dengan akidah yang saya yakini. Maka ya saya nggak perlu membaca buku ini sesuai dengan petunjuk Imam Haddad rahimahullah taala. Dan kalau saya ceritakan ke murid saya membuat fitnah buat murid saya. Makanya saya ajarkan akidah ya seperti akidah Jawharatul Tauhid dan yang lainnya seperti ini. Maka kami himbau, kita jangan sampai umat yang sudah keruh dengan bermacam-macam keadaan tambah pusing dengan hal-hal yang semacam itu. Kita perlu bijak dalam mengurusi umat ini. Beri mereka yang mudah. Bahkan pun kalau kita memberikan adonan saja, misalnya gula sama tepung nggak jadi apa-apa. Sudahlah kita berikan donat sama apem sama roti, sudah jadi gitu saja, yang enak saja. Umat perlu zaman ini, karena zamannya zaman bersaing. Kalau mereka harus mengolah lagi, nggak jadi apa-apa. Karena urusannya kita saingan dengan WhatsApp, YouTube, internet segala macam. Habis waktunya nanti. Kalau harus kita ajak berpikir macam-macam, tambah nggak kemana-mana. Tambah gak nyampe nanti. Kita perlu yang sederhana, yang gampang. Makanya Hikam Ibn Athaillah itu juga kitab berat sebetulnya. Makanya di saat kita harus menerjemahkan dengan bahasa gamblang ini, kita tuh harus mikir juga gimana agar gampang deh bahasanya, bahasa yang nggak usah berat-berat deh. Pulang baik gitu saja. Gitu aja. Jadi seperti itu, mohonlah. Jadi kitab itu selagi diwasiatkan oleh sebagian ulama untuk tidak dibaca, sudah jangan dibaca. Selesai. Lalu saya baca apa? Masih banyak yang bisa kita baca.
Masih banyak. Kalau Anda kurang referensi, saya kasih referensi, Anda sampai mati pun nggak akan bisa membacanya. Yang mudah-mudah, ini saja, demi umat, demi rumah besar yang tasawuf, agar tidak diobok-obok oleh orang lain. Ya, jangan sampai kita menghadirkan kitab Ibn Arabi, tidak perlu dikaji secara umum. Kitab-kitab yang ada kalimat-kalimat yang berat semacam itu tidak perlu dibahas di umum. Khawatir yang tidak faham malah salah faham. Kalau orang tidak faham itu akan mudah diselesaikan, tapi kalau salah faham akan berpegang sebuah kesalahan karena dianggap itu sebuah pemahaman, itu yang membahayakan, menjerumuskan nanti. Baik, jadi seperti itu. Mohon maaf mungkin para masyayikh yang ada di mana tadi, di Aceh. Kami bukan berarti menghalangi Anda dekat dengan umat dengan cara Anda. Kalau betul ini kami mencintai Anda, mencintai semuanya, inilah pesan kami untuk diri kami sendiri dan juga yang kami baca dari Imam Haddad, agar kita senantiasa menjaga umat inilah agar tidak dikenalkan dengan buku-buku yang seperti itu. Semoga semua yang merasa tersinggung dengan kalimat kami ini bisa memaafkan kami, dan semoga tasawuf tetap berjaya, tasawuf tetap saja bisa dihadirkan dengan benar, tasawuf yang benar dihadirkan dengan cara yang benar, sehingga menjadikan orang bisa berperilaku benar dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.